Tanggal 28 Oktober, kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mengapa Hari Sumpah Pemuda sangat penting? Bagaimana para pemuda bisa mengikrarkan pikiran Sumpah Pemuda? Dalam video kali ini, kami akan membahas hal-hal berikut. Selamat pagi, Satyo dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lionel, Nadine, Aurel, Francisco, dan Satria. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai kronologi Sumpah Pemuda, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah deklarasi atau ikrar yang dibacakan oleh para pemuda Indonesia pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang menandai semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Deklarasi tersebut dianggap sebagai tonggak sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan gerakan nasionalisme Indonesia. Sebelum adanya Kongres Pemuda II, ada banyak organisasi pemuda yang menjadi tonggak diadakannya Kongres Pemuda. Yuk kita lihat kronologis bagaimana para pemuda mengikrarkan ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak penting perjuangan bangsa. Tahun 1908, organisasi pertama di Indonesia didirikan, yaitu Budi Utomo. Bangsa Indonesia mulai bangkit. Berdirinya Budi Utomo juga mendorong bermunculannya organisasi-organisasi pemuda seperti berikut. Yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo adalah organisasi yang didirikan oleh R. Satima Wiryo Sanjoyo dan beberapa orang lainnya di Gedung Sofia Jakarta pada tahun 1915. Organisasi ini merupakan pendahulu dari Young Java. Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Young Java. Kongres tersebut juga menetapkan perubahan arah organisasi dari semula sebagai organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada kongres selanjutnya, pada tahun 1926, Young Java menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa mereka ingin membangkitkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta bekerja sama dengan semua organisasi pemuda untuk membentuk identitas Indonesia. Dengan demikian, organisasi ini menghilangkan sifat Jawa sentris dan mulai terbuka untuk bekerja sama dengan pemuda-pemuda bukan Jawa. Yang kedua, Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon merupakan organisasi kepemudaan yang didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pemuda-pemudi Sumatera serta membantu memajukan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Sumatera. Pada Kongres ketiga Jong Sumatera Nenbon yang diadakan pada tahun 1926, organisasi ini melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan juga bahasa persatuan. Organisasi ini juga melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Chalebes. Setelah itu banyak pula organisasi atau Yong-Yong yang merupakan perkumpulan pemuda yang bermunculan seperti Yong Ambon yang didirikan pada tahun 1918. Beberapa tahun kemudian muncul juga Yong Minahasa dan Yong Chalebes pada rentan tahun 1918 sampai 1919. Beberapa tokoh besar juga lahir dari organisasi tersebut seperti Samratulangi dari Yong Minahasa yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, organisasi pemuda lain yang juga berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekarukun yang didirikan pada tahun 1919, Yong Betawi pada tahun 1927, dan Yong Bataksbon pada tahun 1925. Organisasi-organisasi tersebut kemudian berperan penting dalam pendorong terciptanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Yang keempat, Himpunan Indonesia.
Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1924 di Belanda oleh sekelompok mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di sana. Organisasi ini berfokus pada perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Para anggota Perhimpunan Indonesia berasal dari berbagai suku dan juga pulau di Indonesia, sehingga tidak memiliki latar belakang suku atau daerah tertentu. Perhimpunan Indonesia menjadi salah satu organisasi pemuda yang paling gencar dalam mengkumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Melalui kegiatan-kegiatan seperti diskusi, seminar, dan pertemuan, para anggota Perhimpunan Indonesia berusaha memperkuat ikatan persaudaraan dan kebersamaan di antara bangsa Indonesia. Masih ada banyak organisasi-organisasi pemuda yang terbentuk selain organisasi-organisasi yang telah dijelaskan tadi. Semua organisasi pemuda ini mendorong diadakannya kongres-kongres pemuda yang dilaksanakan 2 kali, yaitu Kongres Pemuda pertama yang diadakan tahun 1926 dan Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tahun 1928. Kongres Pemuda I yang diselenggarakan pada tahun 1926 di Yogyakarta merupakan momen penting dalam sejarah pergerakan pemuda di Indonesia. Para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan berhasil menyatukan tekad dan semangat mereka untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Melalui kongres ini, terbentuklah kesepakatan bersama mengenai pentingnya persatuan antar organisasi pemuda dalam mencapai tujuan yang sama. Kongres Pemuda I mencapai 2 kesepakatan penting yang menjadi dasar pemikiran bersama. Pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Artinya, perjuangan untuk merdeka bukan hanya tanggung jawab satu kelompok atau suku, melainkan tanggung jawab bersama. Kedua, semua perkumpulan pemuda harus berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Dengan cara ini, perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka akan lebih efektif dan berhasil. Kemudian pada tahun 1928 diadakan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II merupakan sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menjadi tonggak awal dalam pergerakan nasional Indonesia. Kongres tersebut diadakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai PPPI yang didirikan pada tahun 1924 dan beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres ini diadakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Gedung Katolik Congolinget Pon atau KJB di Jakarta, Balai Kota di Bandung, dan di Gedung Budi Utomo di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatra Nenbon, Jong Islamitenbon, Jong Ambon, dan lainnya. Selain itu, terdapat pula pengamat dari pemuda Tionghoa. Rapat pertama Kongres Pemuda II diadakan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Congolinget Pon atau KJB. Waterloo Plain yang kini dikenal sebagai Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Dojo Pospito menyampaikan harapannya bahwa kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam hati para pemuda. Lanjutkan dengan uraian dari Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, yaitu 1. Sejarah. Melalui sejarah, pemuda Indonesia dapat menghargai perjuangan para pahlawan dan menjaga keutuhan bangsa. Kedua, bahasa yang menjadi alat komunikasi. Yang ketiga, hukum, adat, dan pendidikan. Yang keempat, kemauan. Kemauan yang kuat dan tekad yang bulat juga harus dimiliki oleh setiap pemuda Indonesia untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada rapat kedua yang diadakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop, dua pembicara utama yaitu Purnomo Welan dan Sarmidi Mengweskoro membahas pentingnya pendidikan kebangsaan yang mengutamakan nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi. Mereka juga menekankan keseimbangan pada pendidikan di sekolah dan di rumah, serta pentingnya memberikan kebebasan berekspresi dan berpartisipasi kepada anak-anak di dalam proses pembelajaran untuk membantu mereka tumbuh menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada rapat yang ketiga yang diadakan di Gedung Indonesian Club Gebau di Jalan Kramat Raya 106, Sunario dan Ramelan menggembukakan pendapat mereka. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi dalam memperkuat gerakan kepanduan. Sementara itu, Ramelan menegaskan bahwa gerakan panduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Menurutnya, gerakan panduan dapat menjadi bagian penting dari upaya untuk mencapai kemerdekaan nasional. Adapun panitia Kongres Pemuda II sebagai berikut. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Sumpah Pemuda hasil dari Kongres Pemuda kedua memiliki isi sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda, lagu Kebangsaan Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan dan diciptakan oleh W.R. Supratman. Meskipun sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda, para pemuda terus menyanyikannya. Gemar Sumpah Pemuda terus hidup dalam dada generasi muda Indonesia, termasuk di antara pemuda keturunan Arab. Pemuda keturunan Arab yang dipimpin oleh A.R. Baswedan melaksanakan kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda keturunan Arab pada tanggal 4-5 Oktober 1934. Mereka sepakat mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka. Sebelumnya, kalangan keturunan Arab menganggap tanah air mereka adalah negeri-negeri Arab dan selalu berorientasi ke Arab. Hasil dari Kongres Pemuda tersebut memiliki makna bagi perjuangan kemerdekaan, juga memiliki makna terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa, yaitu 1. Sumpah Pemuda yang pertama berbunyi demikian. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kalimat ini mengandung makna bahwa perjuangan rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, ras, suku, dan agama memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mempertahankan tanah air Indonesia. Sebagai pelajar, kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Kedua, Sumpah Pemuda yang kedua berbunyi demikian. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan ini merupakan bentuk paham kebangsaan atau kesadaran berbangsa.
Rasa kebangsaan kita tumbuh dari sejarah panjang bangsa yang bermula dari hasrat ingin bersatu penduduk yang berlatar belakang sangat beragam. Keyakinan untuk menjadi satu bangsa akhirnya dideklarasikan oleh para pemuda pada saat Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebagai generasi penerus, kita mempunyai kewajiban untuk melestarikan rasa kebangsaan Indonesia sebagai upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, Sumpah Pemuda yang ketiga berbunyi demikian. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi bahasa negara dan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi dalam masa perjuangan kemerdekaan untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan semangat perjuangan. Bahasa Indonesia berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan serta sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan. Bahasa Indonesia juga menjadi sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Pemuda telah berhasil untuk menyatukan kemauan dan juga tekad yang kuat untuk bersatu. Mereka yang berasal dari suku, ras, agama, dan juga budaya yang berbeda-beda berhasil menyingkirkan perbedaan tersebut dan bersatu lalu mengikrarkan Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak penting perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib melestarikan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga dapat mengembangkan bangsa dan juga negara Indonesia menjadi bangsa dan juga negara yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap video ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih.